Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Maliki, dimanapun Anda berada, masih di channel UIN Maliki Malang. Nah, kali ini YouTube Maliki masih di acara tentang Syiar Ramadan. Tentunya 30 hari ke depan kita bersama-sama untuk memberikan narasumber yang sangat luar biasa. Saat ini saya sudah salah satu narasumber yang hadir hari ini adalah beliau Dr. Haji Miftahul Huda SHIMH selaku Kepala Pusat Admisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita tanya terlebih dahulu dengan tema yang kita angkat adalah waktu terbaik untuk meningkatkan kebersamaan bersama keluarga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih semangat di Ramadan kali ini? Ya, harus semangat di bulan Ramadan. Tetap semangat ya. Iya, masih pagi-pagi ini Pak ya. Baik, dengan salah satu tema yang akan kita angkat hari ini, yaitu waktu terbaik untuk meningkatkan kebersamaan keluarga. Menurut Bapak sendiri, apa sih Pak yang penting dari hal itu? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat kampus yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk Ramadan yang keberapa ini? Sudah dihitung ya? Udah Ramadan yang ketiga ya? Iya. Ya, begitu, karena begitu semangatnya sampai lupa ya. Kita lupa. Alhamdulillah hari ini kita berada di bulan yang mulia, berada di bulan suci Ramadan, di mana ini adalah bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini bulan kita, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana yang diberitahu Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan dengan kita berpuasa, ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdekat takwa. Ya, amin. Ya, topik tadi menarik ya, terkait dengan apa tadi itu? Kebersamaan dengan keluarga di bulan Ramadan ini bagaimana? Ya, Ramadan itu tidak lepas dengan momentum yang penuh luar biasa, yang tidak semudah itu kita lupakan ya. Banyak momentum-momentum Ramadan yang kita dapatkan. Apalagi kebersamaan dengan keluarga ya. Misalnya ada dua waktu yang cukup ya produktif, yaitu waktu berbuka puasa dan waktu sahur. Nah, ini terutama waktu sahur. Nah, waktu sahur ini coba kita tengok ya, selama ini ya, di meja ya, satu keluarga itu kadang-kadang kita makan ya, kadang nggak cukup itu, ada yang satunya hadir, satunya nggak hadir. Nah, kadang nggak lengkap. Nah, di Ramadan ini, di waktu sahur ini momentum sangat tepat untuk mempererat kebersamaan itu, dan pasti keluarga ada ya, suami ada, istri ada, anak ada ya, karena disitulah momentum. Apalagi di waktu sahur ini kadang-kadang kita masih ingat dulu ketika orang tua kita membangunkan, kita membangunkan anak juga. Dan di waktu sahur ini ketika istri lagi masak, suami juga ikut membantu, dan juga anak-anak juga saling membantu, atau juga mereka gunakan untuk menunggu masa itu, menunggu sahur itu dengan sholat tahajud ya, sholat tahajud. Nah, ini momentum yang sangat luar biasa ya. Ini yang tidak kita dapatkan di luar Ramadan, termasuk juga di menjelang berbuka puasa. Momentum ini ya, jadi momentum ini kadang-kadang, apalagi sekarang ini pemerintah sudah mengatur jadwal ya, pulang lebih cepat supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama lagi dengan keluarga ya, saling memasak ya, kemudian anak-anak menyiapkan hidangan. Nah, ini kan, dan menunggu ini kan kita bisa cerita. Nah, ini momen yang sangat produktif, kita bisa bercerita pada keluarga, momen untuk memotivasi anak, momen untuk memotivasi kehidupan bersama-sama sambil menunggu berbuka puasa. Nah, di waktu berbuka puasa juga bisa gunakan untuk berdoa. Ada waktu-waktu mustajab doa ini. Ini sering kan ya, banyak ibu-ibu, bapak-bapak ketika puasa sibuk, nata piring macam-macam. Tapi ada waktu-waktu tertentu ini, kurang beberapa menit kita gunakan untuk waktu berdoa ini. Untuk ini mustajabnya doa itu. Sehingga di momen seperti ini sangat bermanfaat, termasuk juga momen bersama keluarga. Ada juga keluarga punya rencana ya, misalnya punya rencana nanti berbuka puasa di mana gitu. Kemudian juga nanti ada sholat tarawih di mana, kan gitu. Jadi berbuka puasa nggak di rumah ini, ya sekali-kali di mana, di rumah makan, nanti sambil menunggu waktu sholat tarawih. Nah, sama-sama, atau juga berbuka di rumah, sehingga ketika waktu sholat tarawih itu luar biasa. Ini berlomba-lomba. Ini mau bulan yang saling memotivasi ini. Jadi yang biasanya sholat tarawihnya sholat isya-nya udah malas itu ya. Anaknya celotok, bapak kita sholat tarawih, kan malu kalau nggak ikut. Sehingga satu keluarga ini
betul-betul saling memotivasi, saling memberikan support dalam hal kebaikan. Dan ini perlu kita pertahankan Ramadan ini yang sudah kita lakukan ini, walaupun hanya 2 hari, hari ketiga ini, keempat, kelima, keenam, sehingga nanti keluar Ramadan akan jadi habit, kebiasaan ini, sehingga jamaah sudah terbiasa, sholat isya terbiasa. Seterusnya ya Pak ya? Iya, bukan hanya Ramadan aja, tapi ini Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Kan sering tuh ya, setiap Ramadan begini, terus tapi selesai Ramadan kembali lagi. Nah, ini perlu kita lakukan waktu-waktu yang momentum ini, kebersamaan ini, termasuk masa-masa kebersamaan, saling memotivasi, saling memberikan support pada keluarga itu. Baik, selain itu sendiri nih Pak, ada nggak sih momentum lain selain berbuka dan juga sahur? Ya, itu tadi sahur itu juga. Jadi nggak semua ya, karena sahur ini waktu sama-sama kumpul ya. Kalau waktu buka puasa masih kadang suaminya masih di kantor atau suaminya masih belum selesai lembur. Tapi kalau waktu sahur semua ada, suami ada, istri ada di rumah, jelas ibu siapkan. Dan waktu-waktu sahur juga kita gunakan, bisa selesai sholat makan sahur, kita sama-sama ke masjid. Nah, itu kan jarang itu ya. Kalau sholat di rumah sendiri-sendiri. Nah, ini momentum, suami memotivasi istri, istri memotivasi kita ke masjid atau ke musola terdekat untuk sholat jamaah bersama-sama. Dan ini perlu kita tingkatkan, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan seperti itu. Selesai sholat jamaah di masjid, kemudian kita membaca Quran bersama-sama. Ya, walaupun tidak bisa khatam 30 juz, tapi minimal ngaji bersama, duduk bersama. Itu kan waktu yang sangat produktif. Kemudian juga olahraga lah sebentar. Tapi kadang tidur ya. Kalau kerja balik kerja, Pak. Ya tidak apa-apa lah, tidur sebentar, karena mungkin malam begadang sholat ya ibadah. Tapi nanti pada waktunya kerja ya kerja itu. Ya kita bisa membagi waktu. Justru malah semangat gini ya. Malah semangat, berlomba-lomba. Nah, ini perlu kita dapatkan, termasuk juga latihan bakti sosial. Bakti sosial, anak kita latih untuk melakukan berbuka puasa bersama. Kita cari anak yatim, kita cari masjid, anak kita latih untuk. Jadi bikin kegiatan nih Pak ya? Ya, itu ada juga tuh. Jadi sudah dipaketkan nanti Ramadan ini buka puasa di masjid ini, buka puasa di panti asuhan seperti ini. Itu kan momentum bagus, melatih anak kepekaan ya, peka sosial itu. Jadi cerdas di spiritual, juga cerdas di sosial. Jadi ibadah juga bagus, sosial juga bagus, sehingga anak sudah biasa untuk melakukan peka dengan lingkungan sekitarnya itu. Dan ini momen yang kumpul ini nggak gampang ini. Momen kumpul, pulang kantor cepat, ya, waktunya banyak di rumah. Buka puasa bersama, makan bersama, ibadah sama-sama, saling support untuk kebaikan. Dan inilah momentum doa. Apalagi ini bulan syahrul doa. Doa-doa di bulan Ramadan ini perlu kita lakukan, apalagi fenomena sekarang ini ya. Fenomena sekarang ekonomi yang gonjang-ganjing macam-macam lah. Kita merapatkan diri untuk bermunajat. Ini bulan untuk bermunajat sama keluarga, bermunajat, berdoa. Ya, barangkali dosa-dosa kita pada orang tua, dosa-dosa pada Allah, dosa-dosa pada sama, itu perlu kita lakukan muhasabah sama-sama. Tuh. Baik, menurut Bapak sendiri kenapa sih kebersamaan itu sangat penting, Pak? Iya, penting ya. Ya, karena ini kebersamaan tuh antara orang tua, antara suami, istri, anak perlu kita jaga. Perlu kita rawat. Nah, momen Ramadan ini momentum tepat merawat. Yang dulunya nggak makan sama, kita sama makan. Yang dulunya nggak jamaah bersama, kita jamaah. Yang dulunya suaminya nggak pernah jadi imam, ya, mau jadi imam, walaupun sholat zuhur asar misalnya. Minimal itu kan perlu kita jaga. Sehingga masa-masa bersama anak ini ada masa mereka. Kita kalau sibuk sendiri, tiba-tiba anak sudah menikah, akhirnya sudah keluarga sendiri-sendiri. Nah, dengan kita menjaga itu, mereka akan saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai antara saudara satu dengan saudara lain. Nah, ini momentum yang perlu kita tingkatkan, kebersamaan ini dalam rangka apa? Supaya lebih akrab, lebih harmonis, dan ya lebih mencapai derajat dalam keluarga itu. Ya, karena sama-sama keluarga punya impian masing-masing. Ya, anak juga punya impian itu. Penyatukannya itu agak susah, Pak ya? Ya, makanya itu perlu kita selaraskan ya. Jadi saya sering samakan menggunakan konsep teori selaras ya. Anak punya impian seperti ini, orang tua punya impian seperti ini. Jangan-jangan suami dengan istri juga beda impiannya. Ibunya pengen contohnya ibunya pengen mobil, bapaknya pengen rumah, anaknya pengen apa, ini nggak masalah, tapi perlu kita selaraskan. Jadi anak cerita, Bu, saya punya impian pengen terbaik, pengen S2 di luar negeri. Yang ibunya, nak, ibu pengen ini, sama-sama kita cerita, lalu kita langitkan doa itu. Kita langitkan doa itu sama-sama lewat sholat
5 waktu sholat tahajud, sama-sama doakan, insya Allah nyampe itu. Apalagi momen Ramadan, doa mustajabah itu. Nah ini pokoknya segala impian, segala target perlu kita jangan hanya cuma sedikit ya, minta pada Allah harus betul-betul yang full ya, minta ya, terutama minta keluarga sakinah, sehat ya, anak-anak sehat, keluarga bahagia, ini penting ya. Ini rezeki yang tidak kita dapatkan ya. Kadang rezeki itu di mana adalah kalau nggak punya uang, nggak punya rezeki ya, kalau finansial ya, tapi kebahagiaan ini, kebersamaan ini juga termasuk bagian daripada rezeki yang perlu kita syukuri itu. Jadi memang kebersamaan itu menjadi momentum untuk memberikan suatu tujuan tertentu gitu Pak ya. Iya. Bagaimana kalau semisal nih Pak, kan baik banget nih, ada yang mungkin suami istri lagi LDRan, terus ataupun juga mahasiswa nih, mungkin dia tidak pulang ke rumah. Nah, bagaimana momentum seperti itu? Iya, saya bisa merasakan ya mahasiswa ini ya. Biasanya ada yang mungkin ini Ramadan pertama meninggalkan keluarga ya. Bagian semester 2 yang ini kan. Ada juga udah lama. Ini mengingatkan kita dulu ya. Kita dulu biasa kalau sahur dibangunkan bapak ibu kita, kemudian kita menyiapkan makanan, ada menyiapkan, gitu ya? Ada yang satu meja sendiri, kolak sendiri, minum sendiri. Nah, tapi sekarang ini masa-masa kuliah. Lah mau nggak mau mereka harus bisa menyesuaikan diri. Ya memang harus bisa menyesuaikan diri ya. Biasanya semua dilengkapi oleh bapak ibunya ya. Masakannya oleh ibunya, sekarang harus beli sendiri, makan sendiri. Nanti kalau kurang ya bagaimana, cukup itu ya. Ya sehingga kalau biasa makan enak kaget, tapi tidak apa-apa, itu kan membentuk mental hebat nanti itu. Dan yang penting tetap komunikasi ya, bagi sahabat kampus yang sekarang jauh dengan keluarga ya, yang lama, ada yang apalagi yang luar Jawa dia, yang udah puasa tidak sama keluarga, kemudian hari raya tidak sama keluarga. Waduh, saya pernah merasakan itu. Apalagi udah mendengar takbir itu ya, waduh, itu nangis, ingat itu. Tapi memang itulah, tidak apa-apa. Ya kita harus bisa menyesuaikan, dan yang penting kita syukuri, walaupun jauh dengan keluarga, ya orang tua kita tetap sehat, ibu kita sehat, anak kita sehat, itu bagian syukur yang harus luar biasa. Karena apa? Banyak ya orang pingin dekat dengan keluarga, ada yang mahasiswa begini, ya, mikir itu. Ini mahasiswa tanya tadi itu udah pingin libur aja, udah pingin karena kangen ya. Mungkin juga Mbak Emma kangen ya, kangen dulu waktu kecil ya. Masa sama-sama sahur bersama, dibangunkin, dibangun sini, pindah sini. Nah, menuansa bersama. Ya menunya walaupun biasa-biasa, tapi kan kalau sama-sama kan jadi enak gitu. Nah di sini misalnya ya mahasiswa biasa di rumahnya makan enak, terus di sini makan biasa, ya, tapi membentuk mental yang bagus nanti. Saya pesan pada sahabat kampus, bagus. Di rumah disediakan, di sini mencari sendiri. Anda harus mandiri, karena nggak selamanya kita bersama keluarga. Nah inilah masa-masa. Nah nanti kan masih ada 1,5 bulan ya, 15 hari di sini, 15 hari di rumah. Nah itu kebiasaan di kampus misalnya yang tadi buka puasa sendiri apa adanya, sudah jangan tuh berubah, tuh ganti lagi makannya, nggak mau tempe, nggak mau soto apa yang tapi minimal puasa ini betul-betul kebahagiaannya umat Islam ya. Berkahnya tidak hanya pada kita, yang keluarga juga masih juga menikmati itu. Apalagi kalau menjelang buka puasa ya. Oh itu masjid full itu. Kalau mahasiswa itu tapal ya itu masjid-masjid mana. Bukan mereka nggak mampu beli, tidak mampu. Tapi kebersamaan bersama-sama itu loh ya. Nuansa. Safari takjil gratis. Iya, apal itu, makan sama-sama sambil menunggu apa namanya? Sholat maghrib. Ini Ramadan termasuk bulan keluarga, karena kita lebih banyak hidup, lebih banyak bersama keluarga, ya beda dengan di bulan lain. Nah ini momen ini kita manfaatkan, kebersamaan kita manfaatkan, kita jaga bersama keluarga kita, dan kita berdoa mensyukuri atas keberhasilan, keharmonisan rumah tangga kita itu. Ya walaupun situasi keluarga pas-pasan, makannya pas-pasan, tapi kalau sama-sama makan kan enak gitu. Kerupuk walaupun apa, tapi sama-sama kan enak gitu. Beda dengan makan sendiri ya. Kalau makan sendiri walaupun enak kan beda. Masih ingat ibu di rumah makan apa gitu. Kalau ingat Pak. Ya makanya saya sampaikan pada mahasiswa itu untuk selalu komunikasi dengan orang tua. Ya minimal ibu buka puasa apa. Kalau sekarang sudah enak Pak ya, kita video call aja udah langsung nyambung ya. Iya, kadang kita beli makanan, kita video callnya, ibu kita nggak tega itu, tapi nggak apa-apa, kita harus kuatkan. Nah itu bener nggak tega tapi senang gitu. Artinya anak kita sudah berani, artinya sudah nggak gengsi lagi. Sama
sebentar lagi kurang berapa hari lagi udah pulang gitu. Iya, enggak tuh. Jadi itu yang perlu kita sampaikan, kebersamaan kita jaga, baik itu dengan keluarga, lebih-lebih yang jauh ya, komunikasi misalnya suaminya lagi atau istrinya lagi kerja luar kan bisa komunikasi sekarang ya, komunikasi, saling mendoakan dan saling menguatkan. Insya Allah nanti itu momen Ramadannya akan menjadi berkah, sehingga minimal Ramadan beda lah dengan sebelumnya ya, beda, ada pembeda ya apa sekarang itu. Oleh karena itu apalagi yang mahasiswa yang jauh dengan keluarga, tidak boleh kecil hati, tidak boleh menyerah. Anda harus lebih kuat itu. Tapi mendapatkan keluarga baru Pak di sini. Nah iya, kan? Ya kan ya. Iya sama-sama kan mau buka puasa sama satu kelas. Ya walaupun hanya nasi geprek ya misalnya. Tapi kan nikmatnya itu loh, nikmat sama-sama itu. Nggak ada orang maunya buka puasa itu. Semua ceria. Artinya apa? Menunggu buka puasa, ditunggu ya, momen-momen ditunggu, begitu pas waktunya, baru itulah kenikmatan berpuasa itu yang harus kita syukuri itu. Iya, itu jarang sekali momen-momen di luar Ramadan ya, kita terapkan di sini. Baik Bapak, sebelum saya closing, ada yang bisa disampaikan kepada sahabat Maliki di rumah? Ya, saya sampaikan pada sahabat Maliki di rumah atau juga lagi di Maha. Anda harus kuat, Anda harus sabar. Dan ini momentum yang sangat luar biasa, momentum untuk berdoa ya. Memang kita jauh dengan keluarga, tapi tetap kita berdoa, doakan orang tua kita, doakan ayah kita, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya berhasil. Oleh karena itu di Ramadan ini ya, Anda harus beda. Ibadah sholat tarawihnya jangan malas-malas lagi, jangan buka puasa rame setelah tarawih nggak tarawih lagi, tetap tarawihnya ditingkatkan, sholat malamnya ditingkatkan, sholat duhanya, sholat tahajudnya, insya Allah nanti maqam mahmudah Anda akan dapatkan nanti itu. Masya Allah, amin. Baik, Assalamualaikum, terima kasih banyak Bapak. Kita akan bertemu dengan podcast yang lainnya, mungkin di tema yang di luar Ramadan kali ini. Nah, Sahabat Maliki, teruslah untuk mengembangkan kebahagiaan di bulan Ramadan dan kebersamaan dimanapun Anda berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.